Kuliner Minang jadi salah satu kekayaan sajian khas Indonesia. Kaya rasa, kaya rempah, menggugah selera. Tapi di jam pulang kerja kali ini, tim jurnalis Berita Satu, Agnes Valentina dan Indra Bramantio tak hanya mengajak kita mencicipi lezatnya kuliner Minang, tapi juga sambil berwisata sejarah. Karena Resto Minang yang satu ini merupakan bangunan peninggalan era kolonial dengan bunker di dalamnya. Halo pemirsa Berita Satu, kembali lagi di segmen Jam Pulang Kerja. Siapa nih habis pulang kerja biasanya lapar. Nah kali ini saya mau ajak pemirsa untuk bisa nyicipin makanan-makanan yang enak yang pastinya kenyang dong. Dan di sini ada yang beda nih pemirsa. Saya mau ajak pemirsa untuk makan di Minang Eat House. Sering disebut Villa Leoni, tapi ini bukan penginapan ya pemirsa. Ini adalah bangunan cagar budaya masa Hindia Belanda yang sampai sekarang masih ada loh. Bedanya sekarang sudah bertambah fungsi menjadi rumah makan Minang A Twist yang menawarkan makanan khas Minang yang gak banyak bisa ditemui di restoran Padang lain. Makan jadi lebih terasa seru deh. Kebayang nggak makan di tempat yang memiliki nilai sejarah tinggi? Dari tahun 1918 hingga sekarang, bentuk bangunan bahkan keruangan dan temboknya masih asli. Dan ada bunkernya juga loh, keren banget ya. Wah pemirsa ada bunker, lihat deh. Ini ada bunker yang biasa kita temuin kalau di bangunan Belanda. Tapi ini uniknya ada di restoran ini. Penasaran gak sih isinya kayak gimana? Yuk kita lihat dulu ke dalam sebelum kita makan dan nyicipin makanannya. Pemirsa, saat ini saya lagi berada di dalam bunker di dalam restoran ini. Ini udaranya, suasananya benar-benar panas, engap. Dan ini bunker cukup besar loh. Dan pada zaman dulu pemirsa katanya satu bunker ini bisa dimasuki 10 orang lebih. Dan biasanya memang ini digunakan untuk tempat perlindungan bayi. Nggak sih betapa mencekamnya saat itu. Dan yang paling memorable adalah kenapa ini jadi cagar budaya. Karena bunker ini pemirsa sempat menjadi tempat perlindungan atau persembunyian dari Laksamana R.M. Marta Dinata, di mana salah satu pahlawan kita nih untuk mendapatkan pastinya kemerdekaan. Ini ada salah satu ceritanya. Nanti kalau bisa datang ke sini harus cobain masuk ke dalam hingga ke bawah seperti saya dan harus baca cerita ini ya pemirsa. Selain bunker, di sini juga banyak barang-barang jadul loh. Ada kaset-kaset lagu zaman dulu, ada mesin ketik, dan menariknya di tiap ruangan di restoran ini ada wastafelnya juga. Tapi restoran ini beneran tunjukin saya ciri khasnya rumah di era Belanda. Halo pemirsa, saya tadi habis lihat ke bawah bunker. Luar biasa banget. Dan sekarang ini waktunya kita icip makanan di restoran ini. Ayo kita makan. Wah pemirsa, lihat makanannya ini enak-enak banget. Ada ayam bakar, nih ada jengkol pemirsa, terus ada cumi di sini, terus ada ikan salai yang tadi direkomendasikan bapaknya, ini favorit. Wah, saya nggak sabar udah ngeliat pajangan makanannya di sini. Kita langsung aja masuk dan kita cobain makanannya. Ya pemirsa, akhirnya makanan saya tiba. Ini ada nasi, ramesnya, ada sayuran, ada sambalnya lengkap, ada nasinya, terus lauk-lauk saya nih banyak banget, ada tunjang. Wah, betapa kenyangnya, lembut banget pemirsa, asli nih. Cobain tunjangnya pakai sambal, pakai sayur. Coba. Ini makan pemirsa, cobain. Tunjangnya lembut banget. Terus dimakan bareng-bareng sama sayur-sayurannya, nampol banget pemirsa, enak banget. Tapi sambalnya juga enak dan dia tidak yang pedes banget gitu pemirsa. Jadi masih bisa dinikmati dan ini enak banget. Lanjut saya mau coba ikannya. Nah ini juga harus dicoba, ini ikan asam peda gitu deh, dan katanya ini favorit juga di sini. Ayo kita coba ya. Ikannya enak. Dia ada sedikit hint pedasnya, tapi nggak yang pedas banget. Dan dagingnya benar-benar empuk dan ini wangi banget pemirsa, dan tidak ada amis ya. Jadi pas dimakan itu enak banget dan nikmat. Apalagi kalau pecinta ikan pasti suka deh sama ikan ini. Apalagi ada tomatnya, ini seger.
Terletak di kawasan Matraman, restoran Minang Etuis tidak hanya sekedar tempat makan, tapi jadi upaya mempertahankan keaslian sejarah, rumah, dan perjuangan masa kemerdekaan. Jadi pertama kali rumah ini tuh menarik perhatian banget ya. Pertama kali kita coba buka rumah makan di sini, berasa banget nostalgianya. Dari mulai bangunannya, furniturnya bahkan, kita tuh jatuh cinta gitu. Nah, kita akhirnya berpikir kalau ini kayaknya tempat jadi bernilai banget kalau dibuat jadi kayak tempat makan. Jadi orang tuh sekalian makan makanan yang tradisional, otentik, sekaligus merasakan nuansa nostalgianya. Karena di rumah makan ini kita bukan hanya menawarkan masakan yang enak, tapi juga tempat yang nyaman untuk bercerita, berkumpul, dan bersantap. Tadi aku pertama kali cobain gulai ikan salai, itu enak banget. Jadi dia ikannya tuh dipanggang terus dikasih gulai, terus ada isian kacang panjang, sama habis itu ada terong. Enak sih. Oke, rekomendasi sih. Jadi kalau buat teman-teman yang suka makan, suka jalan-jalan, sama suka sejarah, kayaknya sih cocok sih buat makan di sini. Kalau untuk makan dan suka sejarah dan suka yang jadul-jadul, rekomen banget sini. Buka dari jam 10 pagi hingga 9 malam bagi pemirsa yang ingin merasakan sensasi makan bertabur suasana vintage dan sejarah. Ayo segera datang dan cobain sendiri sensasi nikmat dan merindingnya. Kapan lagi bisa kulineran enak rasain atmosfer sejarah Batavia? Enak banget beneran. Kayak jadi pengen minum terus gitu, padahal makanan masih banyak nih. Oke pemirsa, saya lanjutin dulu makanannya. Dan pemirsa, terus saksikan segmen Jam Pulang Kerja hanya di Berita 1 dan dari Jakarta. Aku Valentina dan juru kamera Indro Mentio. Berita